Pengkhianatan pemerintah, gas beracun mengancam nyawa, ratusan warga desa di Sichuan memblokir jalan dalam aksi protes. Sebuah aksi protes dramatis meletus di Provinsi Sichuan pada tanggal 18 Mei ketika lebih dari 100 warga desa Taoyuan, kota Chongli, memblokir jalan utama di distrik Dongpo untuk menuntut keadilan. Desa mereka mengalami sesak napas karena emisi beracun dari pabrik-pabrik di sekitarnya, sementara janji relokasi yang telah disampaikan 2 dekade lalu tak kunjung ditepati. Para pengunjuk rasa menggunakan papan kayu, sepeda, dan tubuh mereka sendiri untuk membentuk barikade, menghentikan lalu lintas menuju kawasan industri setempat. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan langit biru kami, tepati janji relokasi, dan kami hanya ingin hidup." Lansia berdiri berdampingan dengan ibu-ibu muda yang menggendong bayi, meneriakkan slogan seperti, "Pemerintah mengingkari janji, gas beracun membunuh kami. Kami ingin kebenaran dan keadilan." Rekaman yang diunggah oleh media independen Hexingma TV pada tanggal 20 Mei memperlihatkan polisi anti huru-hara menyerbu lokasi. Petugas memerintahkan warga untuk membubarkan diri dan mengancam dengan tindakan keras. Beberapa warga memohon, "Kami tidak ingin membuat masalah. Kami tidak punya pilihan lain." Tanggapan aparat berlangsung cepat dan brutal. Seorang pria lanjut usia berusia 60-an dipukul hingga terjatuh. Seorang pemuda yang melindungi ibunya diseret pergi. Protes tersebut dihentikan dengan paksa dalam hitungan jam. Beberapa warga dipukuli, ditangkap, dan hingga kini masih hilang. Dalam semalam, seluruh konten terkait menghilang dari media sosial China, video dan unggahan dihapus bersih. Desa yang tercekik oleh industri dan kebohongan. Desa Taoyuan, yang dulu merupakan sudut yang tenang di kota Meisan. Sejak tahun 2000, pihak berwenang setempat mendorong ekspansi industri secara masif, membangun kawasan industri yang mencakup ribuan hektar. Pabrik kimia, farmasi, dan pengolahan acar bermunculan dengan cepat, menimbulkan bau busuk yang tak tertahankan, air tercemar, dan masalah kesehatan serius. Tuan Zhang, seorang warga, berkata, "Dulu kami bisa mendengar suara katak di malam hari dan menghirup udara bersih. Sekarang, bau menyengat langsung menusuk tenggorokan begitu keluar rumah. Air sumur desa berubah menjadi kuning, ternak jatuh sakit, dan anak-anak serta lansia menderita batuk kronis." Pada tahun 2024, seorang dokter setempat secara diam-diam memperingatkan bahwa paparan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit pernapasan atau kanker. Namun, pihak berwenang tak pernah merilis hasil uji lingkungan. Kemarahan warga semakin memuncak akibat janji lama yang diingkari. Pada tahun 2005, pejabat dan pengembang menjanjikan relokasi seluruh desa setelah kawasan industri selesai dibangun, dengan janji rumah baru dan kompensasi. 20 tahun berlalu, relokasi tak kunjung terjadi, hanya penundaan berulang. Warga kini mengatakan bahwa bahkan telepon mereka dipantau, dan mereka tak lagi memiliki hak untuk mengeluh. Sensor diperketat, perlawanan meningkat. Di China, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, keluhan rakyat tidak memiliki saluran resmi. Pada tahun 2024, Administrasi Dunia Maya meningkatkan sistem sensor untuk menyaring semua kata kunci terkait protes atau hak sipil. Platform dalam negeri tetap bungkam, namun rekaman protes di Taoyuan dan lainnya terus menyebar di media sosial luar negeri, seringkali menampilkan kebrutalan aparat. Menurut China Dissent Monitor dari Freedom House, gerakan protes di tahun 2024 melibatkan berbagai kelompok, buruh, komunitas agama, pemilik rumah, petani, pelajar, orang tua, investor, konsumen, aktivis, serta warga Tibet dan Mongolia, menandakan bahwa ketidakpuasan telah menyebar ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Pengacara HAM China, Wu Xiaoping, mengatakan kepada Radio Free Asia, PKC bukanlah pemerintahan yang adil. Ini adalah kediktatoran negara partai. Sistem hukumnya menciptakan banyak masalah yang coba diselesaikan rakyat. Tanpa cara yang adil dan terjangkau untuk mencari keadilan, rakyat terpaksa turun ke jalan. Mereka tidak punya pilihan lain. Pada tanggal 16 Januari Human Rights Watch merilis World Report 2025 yang mengonfirmasi bahwa pada tahun 2024, pemerintah Tiongkok secara sistematis menindas hak asasi manusia di seluruh negeri. Wang Shaoyuan, Wakil Direktur untuk China, mengatakan, dari kebebasan berbicara hingga agama, Beijing mempertahankan kontrol yang ketat. Undang-undang represif yang baru disahkan, para pengkritik dipenjara, dan pelaporan pelanggaran menjadi hampir mustahil.